Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu ta'ala wa ta'ala wa tadabbar wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalata al-khair ittiba wa jadillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbi. Allahumma aknina bil ilm. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil wa fahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma atmina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, taqaddam. Agak dekatan. Biar kedengeran. Udah pas itu, udah. Alhamdulillah kemarin pembahasan kita tentang tayamum ya, termasuk daripada pembahasan yang ada di dalam taharah ya. Jadi taharah itu wasilahnya itu banyak ya. Ada yang wudu, ada yang ghusl, kemudian tayamum. Sebelumnya Ustadz mau flashback tentang masalah najasah, tentang masalah kucing ya. Kayaknya kalian pada alergi ya dengan kucing ya. Ada kucing teriak, kalian, oh kenapa ini? Ada yang kucingnya disuruh diam, ada yang dia itu interaksi dengan kucing, seakan-akan dia paham apa yang dimaksud dengan mereka. Ya kucing memang seperti itu ya. Dia memang makhluk hidup ya, yang memang sejatinya dia ada di sekeliling kita. Insya Allah dia tidak najis, tidak sampai berpengaruh di kehidupan kita. Jadi biarkan, misalkan dia kucing, dia lagi sampai mau berhubungan, ya memang tabiatnya seperti itu, dia butuh gitu. Ya bayangkan kalian lagi butuh terus ada yang mencegah gitu. Ya kalau naudzubillah sampai zina itu baru tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai mau nikah gitu kan, kemudian calon istri kalian atau sudah istri kalian misalkan satu saat menolak, ya seperti itu keadaannya. Nah, kemudian untuk masalah najis kucing, ya memang dia najis ya kalau misalkan dia buang kotorannya. Tetapi dia kalau zatnya sendiri dia tidak najis. Kemudian kalau misalkan contoh kemarin dia melahirkan ya, kemudian dia menyusui, susu daripada kucing, susunya, misalkan kalian terkena susunya ya, atau kalian melihat tetesan, ada cairan gitu, susunya dari kucing, itu bagaimana hukumnya? Najis atau tidak? Tidak. Najis atau tidak? Tidak. Jadi pada dasarnya hukum daripada susu semuanya adalah murni. Jadi kita lihat hewannya itu bisa dimakan atau tidak. Kalau bisa dimakan maka susunya enak. Sapi, kambing, apalagi susu ayam. Emang ada ayam? Ya, keledai. Pokoknya pada dasar susu kuda ya. Kalau hewannya bisa dimakan maka susunya itu adalah tidak najis. Tapi kalau hewannya tidak bisa dimakan, kucing, wah itu udah pasti mutlak itu. Udah mutlak, anjing, babi udah mutlak, kita nggak usah bahas bisa dimakan atau tidak. Jadi hewan misalkan tidak bisa dimakan seperti kucing ya, itu susunya adalah najis. Susunya perlu diketahui ya buat kalian ya. Jadi hewan kalau misalkan bisa dimakan, susunya tidak najis, bisa diminum. Kalau misalkan dia hewannya tidak bisa dimakan, maka susunya. Kemudian untuk masalah mani hukumnya
najis atau tidak? Kalau untuk hewan bagaimana? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Kalau pendapat yang kuat, hukum, maksudnya dalam madhab Syafi'iyah ya, hukum mani semua hewan itu tidak najis, kecuali anjing dan babi. Jadi semua hewan itu tidak najis. Kemudian ada pendapat yang mengatakan kalau misalkan hewannya itu bisa dimakan, maka maninya tidak najis. Tapi kalau misalkan hewannya tidak bisa dimakan, seperti kucing, maka maninya najis. Ikut pendapat yang mana ini? Ya kalau mau gampang ya semuanya aja, semuanya tidak najis kecuali anjing dan babi. Misalkan Dede dia sebagai saksi ya pernikahan antara dua kucing ini, ternyata ada percikan atau sampai Dede itu merasa geli gitu kan, akhirnya menghalangi mereka dalam berproses, tidak sampai udah masuk tapi belum sampai tuntas. Jadi ngusir, akhirnya dia kedapatan sisa itu tidak najis. Jadi kita anggap kebalikannya aja. Kalau susunya najis, kalau mandinya tidak. Sekarang kita ke pembahasan tayamum. Kemarin sudah saya jelaskan ya dari pengertiannya, definisinya, apa yang dimaksud dengan tayamum, kenapa kita tayamum. Kenapa kita tayamum? Ya karena memang tidak ada air. Makanya kita tayamum. Sebagaimana misal terangkan kemarin, hal-hal yang menyebabkan tayamum ada berapa? Ada banyak ya. Biar kalian ingat, saya tulis. Mana ini? Maklamat. Spidol? ada samping Pada dasarnya hukum daripada tayamum itu apa? Wajib ya? Wajib apabila kita tidak menemukan air, maka wajib untuk tayamum. Atau kalau misalkan kalian dalam keadaan sakit, yang mana air itu dapat membahayakan daripada penyakit kalian. Contoh nih, tayamum ya. Kalau misalkan kalian dalam keadaan yang mewajibkan kalian mandi besar, atau contoh sinandang dia lagi junub, kemudian tidak menemukan air, maka bagaimana yang harus dia kerjakan? Maka bagaimana sebagai gantinya apa yang dia harus lakukan? tayamum. Ya tayamum. Gimana cara tayamumnya? Kepalanya dibasuh-basuh. Kalau misalkan pengganti wudhu tayamum tergambar ya. Jadi yang dibasuh tangan, wajah, kepala, kaki gitu ya. Itu tayamum. Kayak kita anggap seperti itu misalkan. Tapi kalau mandi bagaimana? Sebagai gantinya mandi besar, guling-guling. Guling-guling gimana pasien? Ini Ustaz bacakan ya salah satu hadis. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqal ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajanabtu falam ajril ma fatamarraktu fi sa'id kama tatamarragud dabbah thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik faqal inna ma yakfika an taqul biyadika hakadha. Nah, di sini ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya sahabat daripada Ammar Ibn Yasir ketika beliau diutus oleh Rasulullah dalam suatu urusan ya. Kemudian beliau di tengah perjalanan beliau junub. Sahabat ini ya. Ketika di tengah perjalanan mungkin di padang pasir ya gambarannya. Dia tidak menemukan air. Jadi di padang pasir tidak ada air. Kalau ada air berarti bukan padang pasir. Padang apa? Rumbulan. Padang bulan. Nah, jadi saat itu ya namanya saat itu sama
syariat baru diturunkan, belum ada maklumat dengan yang namanya tayamum. Ya, saat itu sahabat ya istiad sendiri, maksudnya mencari cara tersendiri gitu ya tentang bagaimana tayamum. Mungkin saat itu sahabat tahu tentang kalau misalkan tidak menemukan air ya gantinya dengan debu. Atau saat itu mungkin sahabat tahu ya cara tayamum itu wajah dan tangan, akan tetapi saat itu mungkin beliau belum tahu caranya. Kalau misalkan ghusl ya mengganti mandi itu kan, yang namanya mandi itu kan harus takmim ya, harus secara keseluruhan air itu dialirkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya beliau mungkin berpendapat ya, mungkin sama saja dengan pasir gitu. Saat itu beliau menggunakan cara tersendiri, fatamaraqtu fis sa'id karena fis sa'id kama tatamarrahud dabbah. Kemudian beliau apa? Tamarraq. Bergulung-gulung ya, berguling-guling. Jadi dia guling-guling di pasir. Karena memang pemahaman beliau kalau junub itu kan air kan harus takmim, harus menyeluruh, seluruh badan harus kena air. Jadi sama saja kalau misalkan tayamum, jadi pasir harus semuanya dialirkan diisol ya, diratakan gitu di seluruh anggota badan tubuh. Setelah itu kemudian beliau pulang, sahabat bertanya kepada Rasulullah dan dia menjelaskan, kemarin Rasulullah tadi malam saya junub, kemudian saya tayamum saya seperti ini, saya guling-guling seperti hewan kalau guling-guling. Jadi pasirnya itu semuanya ya di seluruh badan. Nah, saat itu Rasulullah setelah mendengar, beliau mengatakan atau beliau berpesan, ya Ammar, innama yakfika an taqula biyadika hakada. Wahai sahabatku Ammar, sebenarnya cukup kalau misalkan kamu dalam keadaan junub ya untuk mengganti ghusl, tayamumnya ya sama saja dengan cara kita tayamum pada umumnya, yaitu sebagai gantinya wudu. Jadi cukup mengusap wajah dan tangan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian dalam keadaan junub kemudian tidak menemukan air, maka tayamumnya ya jangan guling-guling ya, jangan gulung-gulung. Jadi cukup sebagaimana tayamum pada biasa. Jadi cukup dua wajah dan telapak. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum ya. Sebab-sebab yang diperbolehkan orang bertayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faktun. Apa yang dimaksud dengan faktun kemarin? Kesulitan air. Apa? Kesulitan. Hilang ya. Kehilangan. Kehilangan. Jadi dia diperbolehkan untuk mengganti air dengan debu itu harus kehilangan dulu. Jadi kalau misalkan dia belum kehilangan maka tidak boleh. Misalkan kamu atau Abdi Bintang, dia pengen praktek kan setelah pelajaran tayamum, setelah pelajaran fikih, praktek kan, cobalah tayamum. Padahal ada air, maka itu tidak boleh dan itu tidak sah. Itu ya, taharahnya tidak sah. Jadi yang pertama yang menyebabkan orang diperbolehkannya tayamum, yang pertama adalah faqdun. Nah, faqdun di sini pembagiannya ada 2 ya. Kemarin bisa jelaskan ya. Ada hissan secara secara naluri, karena memang tidak ada air gitu. Kalian nyari kemana-mana memang tidak ada air. Yang kedua adalah secara syar'an. Secara syar'an ini kayak kemarin apa? Ada rintangannya. Seperti kalian menemukan air, tapi airnya itu harus beli dulu. Atau kalian menemukan air, ada hewan buas seperti anjing.
Anjing yang bubuk ya, maksudnya anjing yang buas. Atau ada ular atau serigala misalkan tinggal di hutan di pelosok gitu kan. Kalau di sini insya Allah nggak ada, mungkin kalau di sini tidak ada lah ya. Atau ada air tapi untuk diminum, itu yang membuat diperbolehkannya seseorang itu bertayamum. Makanya kita jangan terlalu memudahkan dikit-dikit tayamum gitu. Tidak gitu ya. Ada hisan, ada ya syar'an. Kalau hisan dia memang murni, dia udah nyari kemana-mana tidak ada air. Tapi kalau syar'an ada air tapi harus beli dulu gitu. Terus yang kedua ada ada halangan ya, selain hewan buas mungkin ada preman di situ. Ada palak ya, dipalakin misalkan kalau kamu pengen air bayar dulu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena sakit. Karena sakit. Sakit ini bisa ada 3 kemungkinan. Wajib. Jadi kalau misalkan kalian sakit, itu kalian diwajibkan untuk tayamum. Bagaimana gambarannya? Kalau misalkan sakitnya itu parah sekali. Kalau misalkan kalian pakai air, misalkan kalian taharanya pakai air, maka bisa jadi memperparah keadaan. Atau dokter mewajibkan agar terhindar daripada air. Kalau misalkan halnya seperti itu, maka bagi orang yang sakit itu wajib untuk bertayamum. Kemudian yang kedua itu mubah. Mubah itu apa artinya? Apa aja maksudnya mubah? Mubah itu artinya boleh. Nah, jadi si orang yang sakit itu dia boleh bertayamum. Kalau misalkan sakitnya ini dapat menambah durasi waktu, jangka waktunya. Misalkan sebenarnya dia 3 hari bisa sembuh, tapi berhubung dia pakai air, kemungkinan bisa bertambah harinya, mungkin 5 hari gitu, atau menjadi seminggu. Maka itu tidak apa-apa. Tapi selama tidak membahayakan lah ya. Ini kan cuma menambah durasi, itu kan tidak terlalu bahaya. Atau kalau misalkan dia sakitnya itu dia pakai air itu dapat meninggalkan bekas. Ada bekas misalkan kayak penyakit cacar atau penyakit kulit, dia pakai air maka dia dapat meninggalkan bekas, maka itu juga diperbolehkan atau tidak apa-apa. Itu ya. Paham gak kalian? Maksudnya dia itu diperbolehkan untuk tayamum. Kalau misalkan penyakitnya itu tadi ya 3 hari, ternyata kalau pakai air menjadi seminggu, 2 hari, maka dia boleh untuk tayamum. Atau misalkan dia lagi sakit kulit, cacar, apalagi penyakit kulit itu, cacar, lepra dan sebagainya. Misalkan dia pakai air, takut ada bekas-bekas sakit di kulitnya dia misalkan, nah maka diperbolehkan untuk tayamum. Bisa jadi tidak boleh. Haram, tidak boleh. Kalau misalkan dia sakitnya biasa-biasa saja, sakit gigi misalkan. Sakit gigi itu kan memang sakit ya. Pernah nggak kalian sakit gigi? Pernah kan? Pastilah. Ada yang tidak pernah. Kalau yang tidak pernah itu masya Allah dia benar-benar menjaga penampilan, makanannya dijaga. Oke banget tuh. Orang sakit gigi itu kan pasti sakit, panas juga gitu kan. Kemudian kepala pusing juga, kena air akhirnya tidak mood.
Jangankan buru-buru kena air ya, sholat aja udah males gitu ya. Udah nggak usah kita bahas masalah toharo ya. Sholat aja males lah. Orang-orang yang sakit yang seperti itu, maksudnya sakit-sakit yang ringan ya, kayak panas, batuk, pilek, apalagi kedinginan dan sebagainya, apa kecapean, apalagi itu dia tidak boleh mengganti air dengan debu atau dengan tayamum. Wudunya dia tidak boleh diganti dengan tayamum. Kalau misalkan dia tayamum bagaimana? Tidak sah. Tidak sah. Yang diperbolehkan ya yang dua ini tadi. Yang dia yang sakitnya parah, kalau dia pakai air malah memperparah keadaan. Atau dia kalau pakai air dia sakitnya dapat menambah durasi, itu diperbolehkan. Atau dia sampai meninggalkan apa namanya bekas, itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang ketiga, ini apa namanya al-ihtiyat. Sudah hayawanin muhtaram. Harus pakai harokat ya. Al-ihtiyaju ila hayawanin muhtaram. Apa yang dimaksud dengan hayawan muhtaram? Hayawan itu hewan. Muhtaram itu ya Haram. yang dihormati. Seperti kita ini adalah hayawan muhtaram. Jadi kalau misalkan ada air tapi dia untuk diminum, kebutuhannya untuk diminum, nah, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Jadi hajahnya memang untuk diminum. Jadi kalian nggak ada nemu air lagi kecuali ya itu tadi untuk diminum. Hayawanun muhtaram. Kalau misalkan lawan katanya ghairu muhtaram itu apa? Kan ada hayawan muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Ada hayawan muhtaram, ada hayawan ghairu muhtaram. Ini kita pembahasan di luar tayamum ya. Kalau hayawan muhtaram kan kayak seperti kita nih, orang-orang yang manusia ya pada dasarnya. Kalau ghairu muhtaram itu seperti anjing. Anjing yang dia apa namanya? Yang galak. Bukan anjing yang dipelihara ya. Maksudnya anjing yang buas. Itu namanya hayawan ghairu. Maksudnya gini, hayawan muhtaram itu dia boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Contohnya kayak anjing yang buas. Yang kedua babi. Babi. Yang ketiga adalah orang murtad. Orang yang keluar dari agama. Yang keempat adalah orang tarikus sholat, orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat. Baik dia itu karena malas ataupun dia memang juhud, maksudnya mengingkari tentang adanya syariat sholat. Maka mereka adalah orang-orang yang ghairu. Ini kita di luar tayamum ya, di luar pembahasan tayamum karena pembahasannya adalah hayawan muhtaram. Gitu ya. Kalau misalkan ada air tapi diminumnya ke ghairu muhtaram, ya maka tetap tidak bisa tayamum. Ada air tapi airnya itu ada misalkan orang murtad karena mau diminum sama orang murtad. Ya, kalian harus milih air daripada tayamum karena memang dia ghairu muhtaram. Jadi maksudnya ilah di sini diperbolehkan tayamum karena airnya itu dibutuhkan hanya kalangan orang-orang yang hayawan muhtaram. Paham? Atau bisa juga orang-orang yang berzina, zanil muhsan. Orang-orang berzina itu juga ghairu muhtaram. Hayawanun ghairu muhtaram.
Orang yang sudah menikah tapi berzina. Zani muhsan. Jadi ghairu muhtaram ya, satu di sini ya. Ghairu muhtaram itu satu tariku sholat. Orang yang meninggalkan sholat, baik dia itu mengingkari ataupun dia kayak siapa nih? Saya nggak nyebut nama, bisa jadi sampingnya. Yang kedua adalah Zani muhsan. Orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Tapi kalau dia orang berzina tapi belum menikah, maka tidak dikatakan ghairu muhtaram, tapi dia muhtaram. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat adalah al-kalb ya, anjing ya. Al-kalbu al-aqus. Kelima adalah orang kafir. Orang kafir yang harbi ya, bukan yang dhimmi. Al-kafir al-harbi, kemudian al-khinzir, babi. Jadi babi itu dia diperbolehkan untuk dibunuh karena memang keadaannya itu dia lebih buruk dari anjing. Jadi ada hayawan muhtaram, ada hayawan ghairu. Tapi kalian jangan praktekkan ya. Setelah pelajaran ini kalian jadi agak kayak beringas, oh ini boleh nih, boleh dibunuh nih. Jangan. Karena memang negara kita adalah negara bukan negara ini tidak bisa dipraktekkan gitu loh. Kayak tadi orang yang meninggalkan sholat tadi sholat. Dan untuk misalkan nih membunuh misalkan, yang membunuh bukan kita ya, bukan kalian, tapi siapa? Hakim yang berhak untuk membunuh, bukan kalian, bukan berbuat semena-mena, enggak, tapi hakim. Dan kalau di Indonesia sini tidak bisa diterapkan. Kalau misalkan ada suatu negara yang dia menerapkan syariah Islam ya, maka ini berlaku. Hayawan muhtaram sama hayawan ghairu muhtaram. Kalau hayawan muhtaram itu siapa? Kalau hayawan ghairu muhtaram ya mereka ini. Itu maksudnya. Paham ya? Ada fakdun, ada marodun, ada al-ihtiyaju ila hayawan muhtaram. Ini sebab-sebab yang diperbolehkan untuk tayamum. Ini udah ringkas ini. Udah paham kalian? Syurutut tayamum. Adapun syarat-syaratnya tayamum itu ada 12. Yang pertama ayyakuna biturabin, pasti harus dengan turab, harus dengan pasir. Pasir itu kan kalau misalkan kita terbangkan kan ya keluar kayak asap-asap gitu. Nah, itu pasir yang seperti itu yang kita maksud. Bukan pasir yang apalagi yang basah, itu tidak bisa. Pokoknya pasir yang dia itu ada debunya maksudnya. Misalkan kalian atau lagi bersih-bersih kasur, kalian kalian pukul kasurnya keluar asap, lah itu debu. Lah itu yang dimaksud, yang digunakan untuk tayamum. Jadi maksudnya di sini adalah turab alladzi lahu gubar. Jadi pasir yang dia ada debunya, gubarnya itu. Kalau misalkan pasir basah maka tidak bisa ya.
Wa yakuna turabu tahiran. Nah, debu itu harus suci. Misalkan itu debunya buat pembuangan, misalkan kucing habis buang kotoran di situ. Biasanya kucing kan dia kalau buang kotoran kan dia nyari tempat yang kosong, dia gali dulu, buang terus kemudian dia pendam. Nah, itu tidak bisa. Pokoknya debu atau pasirnya itu dia harus suci ya, tidak bisa bekas daripada najis, kena air kencing atau kotoran apapun itu. Kemudian yang ketiga, alla yakuna musta'malan. Debunya itu bukan debu yang sudah dipakai. Maksudnya adalah kayak mustakmal ya, misalkan Hambali dia ngambil debu di situ misalkan di bawah pohon misalkan. Kemudian dia tayamum di situ sekalian gitu. Kemudian setelahnya sidahlan. Nah, maka itu tidak bisa karena memang debunya itu dia terkena dari hadas yang dipakai Hambali sebelumnya. Alla yukhalituhu daqiqun wa nahwu. Jadi pasirnya itu benar-benar murni. Dia tidak tercampur oleh sesuatu yang lain. Jadi murni dia itu pasir. Wa ayyaksidahu. Maksudnya apa? Ya dia yang yang memindahkan itu dia. Maksudnya dia sengaja untuk menggunakan pasir itu untuk tayamum. Bukan dari orang lah. Jadi dianya yang tayamum. Misalkan si Anca di Hambali kan, misalkan contoh. Si Hambali dia nggak ada niatan untuk tayamum, tapi si Anca iseng, nih biar kamu tayamum, kasih debu di mukanya, kemudian di tangannya. Nah, itu tidak sah. Maksudnya di situ ya, paham ya? Jadi benar-benar dia yang niat untuk tayamum, bukan dari orang lah, atau orang lain bisa misalkan. Orang lain juga bisa, misalkan si Dede misalkan. Hambali nyuruh Dede, Dek tolong tayamumin saya dong gitu. Tapi sudah ada izinnya gitu. Itu juga tidak apa. Tapi kalau misalkan yang tadi yang dia tanpa izin, tanpa ada qasad, tanpa ada niat, itu tidak bisa. Paham ya? Kemudian wa ayyamsah wajahu wa yadayhi binaklatai. Jadi cara tayamum itu harus dengan 2 kali pindah. 2 kali mengambil pasir. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Lah tangan ini mana yang benar? Sampai kukah atau sampai mirfaqain? Sampai pergelangan tangan apakah sampai siku? Mana yang benar untuk tayamum, Albi? Pergelangan. Sampai sini mirfaqain, sampai siku. Anca? Sampai mana? Pergelangan? Bintang? Sampai mana? Ada yang dulu pelajarannya sampai ini nggak? Pergelangan tangan ada? Kamu sampai situ. Itu berarti madhabnya bukan Syafi'iyah, Malikiyah. Kamu suka ya madhab Malikiyah? Gampang ya. Kalau kamu madhab Maliki, tarawih harus 36. Ya tarawih agak. Kadang orang hanya mengambil yang enak. Jadi kalau secara Syafi'iyah mengusap ya, kok membasuh. Ustaz ingatnya pas ketika wudhu ya, mengusap. Kalau membasuh kan air ya. Kalau ini kan mengusap ya, mengusap sampai siku. Karena mengikuti atau dikiaskan ke dalil yang wudhu yang menerangkan tentang wudhu. Jadi sampai siku. Dengan 2 kali pindahan. 1 untuk wajah, 1 untuk 3 kali enggak? Tidak. Hah? Tidak. Beneran? Kenapa Hanif enggak 3 kali? Karena jurusnya bina kelata ini. Ya, jadi
Kalau debu dia tidak disunahkan. Tidak disunahkan untuk 3 kali sebagaimana air. Dan itu malah jatuhnya makruh. Wa ayyuzila an-najasata awwalan. Wa ayyuzila an-najasata awwalan. Jadi kalau misalkan di tangan kalian ada najis, ada nyamuk misalkan, kalian habis mukul nyamuk, kan ada najis tuh, harus dihilangkan dulu. Ya gimana caranya? Harus hilang. Atau misalkan dahlan atau nandang megang alawi, ternyata ada kotoran, nggak sengaja, nggak ada air juga, mau tayamum, ya gimana caranya? Harus dihilangkan dulu ini apa namanya kotorannya. Bisa itu dengan ya kan saat itu nggak ada air misalnya, ya kan gimana cara ngilangnya? Dimakan. Apa? Pokoknya caranya ya bagaimana caranya ininya? Divakum. Dengan berbagai cara ya. Divakum, Bang. Peperin Mau tembok. pakai, ya bisa pakai batu tapi kan tetap ada bekas ya. Ada bekas baunya ya kan. Rasanya. Keringannya Apa? kan. Ya, ada bekasnya, ada rasanya, ada warnanya juga. Dipotong. Ya dengan apapun cara ya, yang penting harus hilang dulu najis. Kalau misalkan ada najis, nanti bisa terangkat di sekarang. Sekarang jam 12. Kenapa ada? Ya nanti ya bisa terangkan. Kalau misalkan dia tayamum tapi masih ada najisnya nanti. Wa ayyastahid fil qiblah qablahu, ya maksudnya di sini ini pengecualian ini. Maksudnya dia ya kalau sekarang kan nggak perlu istihad kan, sudah ada masjid, kiblat sudah jelas ya. Ini maksudnya kalau misalkan dalam hutan ya, misalkan dalam pelosok, Ustaz nggak tahu sih gambaran hutan itu bagaimana ya. Misalkan kalian suatu saat di hutan gitu ya, nggak nemu air gitu. Tapi kalau di hutan pasti ada air ya. Ada. Pasti ada lah ya. Embun-embun kalau dikumpulkan. Kalau kalian benar-benar bisa, maksudnya di sini ya stay kiblah. Maksudnya sebelumnya dia itu nggak ada masjid atau dia nggak tahu arah kiblat kemana, maka sebelum tayamum dia harus menentukan, dia harus yakin kiblat itu sebelah mana dulu, baru dia tayamum. Kalau sekarang kita di sini alhamdulillah ya sudah tahu lah ya kiblat itu arahnya di mana, gitu ya. Nah kalau misalkan kalian ke luar negeri kayak Eropa misalnya, ke Hungaria, itu kan jarang masjid contoh, dan tidak ada air saat itu. Nah, syaratnya ya harus mencari kiblat dulu, arah kiblatnya itu kemana baru tayamum. Kalau sekarang ya nggak perlu ya, masjid kan sudah pasti kiblat kemana. Barat. Nggak, maksudnya tempat sholat ini kemana gitu ya. Orang tahu ke barat, tahu orang. Cuman kalau misalkan nggak ada alat kan kita nggak tahu mana barat. Jadi aku bahas Wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqt. Nah, tayamum itu harus masuk waktu dulu. Adzan misalkan atau sudah masuk waktu zuhur contoh, baru bisa tayamum. Tapi kalau misalkan sebelum masuk waktu sholat tidak boleh tayamum. Beda dengan berwudu. Berwudu kapanpun bisa. Sebelum masuk waktu juga boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Ya makanya kamu istihad dulu. Istihad itu apa ya? Istihad itu kamu itu mengupayakan gimana caranya kamu itu tahu kalau sekarang itu sudah masuk waktu sholat. Gimana caranya kamu itu tahu bahwasanya kiblat itu seperti ngadap sini gitu. Itu namanya istihad, mengupayakan, mencari cara gitu dengan alat-alat yang bisa kamu pakai, yang bisa kamu yakini, yang bisa kamu pakai untuk meyakinkan. Contoh kompas. Oh, barat itu ini. Atau kamu punya insting. Oh, ternyata kalau duhur itu matahari itu ada di atas. Oh, ini perkiraan udah jam 1. Kalau orang-orang yang pencinta alam biasanya mapala, pakai bayangan. walaupun dia nggak punya jam ya, dia kan pasti punya cara ya, kayak pakai bayangan misalkan. Kalau misalkan jam 8 itu matahari pakai bayangannya masih segini gitu, semakin tinggi ternyata siang gitu.
Kemudian kalau misalkan siangnya semakin menurun berarti sore kan gitu. Ada caranya. Paham Anca? Kamu harus jadi anak pecinta alam dulu baru tahu. Untuk menentukan atau mengusahakan untuk mencari tahu ya, menentukan arah kiblat atau waktu. Kalau misalkan sekarang gampang kan, sudah ada jam tangan, ada kompas. Kalau orang-orang dulu ya pakai insting ya. Tapi instingnya itu nggak ngawur, karena memang mereka sudah punya maklumat, sudah punya teorinya. Paham kalian? Kalau sekarang kan pakai HP, ada internet, buka Google, arah kiblat sebelah kanan sebelum kiri, agak lurus. Aroma janda. Ini kan seperti itu kan? Sekarang sudah serba enak lah. Ya intinya kalau kalian pengen tahu secara naluri ya harus daftar dulu ya jadi anak pecinta alam. Udah traveling dulu. Wa faqdul ma wa adamul maksiyah. Wa faqdul ma, ini syarat sebelumnya ya, harus kehilangan dulu. Setelah kehilangan baru mencari. Aduh, sakit sekali. Lah iya, kalau kalian kehilangan terus nggak dapat dong, harus mencari. Ya sama dengan hanya kalian ingin sholat, mau sholat ngandalin air, habis waktu, ya kan? Sama mencari cinta, kehilangan, nggak nyari, habis umur. Kan? Kira ceweknya habis. Ya. Paham ya? Sendirian buat diri sendiri. Iya, bahasanya kan nggak cuma satu kan? Nggak cuma satu kan, betul nggak? Maksudnya wasilah untuk dijadikan toharoh, nggak cuma air kan? Ada Debu. Kalian pikirannya jangan ke sana. Kalau nggak ada debu, Menyeributkan. Gak mungkin gak ada debu, pasti ada debu. Kamu tinggal di mana? Istana. ada belum? Oke ya. Kemudian ada mul maksiyah. Bukan dalam keadaan maksi. Kalau kalian dalam keadaan maksiat, maka tidak boleh. Maksudnya gini, ada mul maksiyah bis safar idakan al faqdu syari'an. Oh ya. Misalkan kalian dalam bepergian, tapi tujuannya maksiat. Maksiat ini bisa jadi pacaran, termasuk maksiat. Misalkan dahlan, dia mengajak fulana ke satu tempat. Ternyata saat itu dia mau sholat, kan ini maksiatnya kan setengah ya, masih Islami lah ya. Masih Islami, jadi masih ingat sholat. Saat itu tidak menemukan air. Apakah boleh tayamum? Tidak. Di sini tidak boleh. Maksudnya gini, dia tidak menemukan air, tidak ada air. Tapi dia itu nemu air. Secara syar'i harus beli dulu. Atau di depannya ada hewan buas. Nah, maka itu dia tidak boleh tayam. Tapi kalau misalkan dia kehilangan airnya itu secara his, mutlak tidak ada air, baru dia boleh untuk tayam. Tapi kalau misalkan dia kehilangan airnya itu karena syar'i, karena memang harus beli dulu, nah maka dia wajib beli air. Ya gimana caranya? Dia bawa anak orang jalan mampu kok, masa beli air tidak mampu? Seret anak orang. Atau kalau misalkan di depannya ada ular, misalkan dia lagi traveling di hutan berduaan, nggak nemu air, nemunya air tapi depannya ada serigala, korbanin itu cewek. Ceweknya korban. ada ular. Jangan takut Adinda. Jangankan hewan gini, nyawa pun aku rela aku korbankan. Pengorbanan. Itu harus, dia tidak boleh tayam. Bagaimana caranya? Dia harus mendapatkan air. Jadi airnya itu walaupun dia secara syar'i ya, harus beli dulu, dia harus beli. Kalau misalkan dia untuk depannya ada sesuatu yang mendorot, hewan atau preman misalkan, nggak apa-apa, jangan khawatir Adinda, aku lawan mereka ya, demi kamu gitu, biar kamu tuh bisa sholat misalkan. Jadi sifat. Jadi intinya seperti itu ya. Ada mul maksiyah bis safar idakan al-faqdu syari'ah. Tidak boleh dalam keadaan maksiat dalam bis safar ya, dalam perjalanan, apabila dia kehilangan airnya itu secara syar'i.
hisan. Seperti yang Ustaz terangkan tadi ya, ada hisan, ada syar'i, ada yang syar'an, ada yang hisan. Kalau yang hisan itu benar-benar tidak menemukan air sama sekali. Kalau yang syar'i dia menemukan air tapi tadi ya. Atau kalau misalkan kalian berdua nih, misalkan jalan sama temennya tadi, ada air tapi untuk minum, dia nggak boleh tayamum, harus pakai air itu tadi yang untuk misalkan cuma 1 botol. Ceweknya dia misalkan aus, nggak apa-apa Adinda, ini buat kamu saja, aku rela aus. Harus seperti itu, harus menggunakan air. Allah a'lam bis. Ya, Bintang. Tadi yang mana nih? Hah? Oh, ayat. Di soal ya. Nomor 3 pertanyaan. Hah? Nomor 3. Nomor 3 ya, kenapa? Apa artinya? Artinya itu apa? Al-ihtiyaju ila hayawanin muhtaram. Jadi airnya itu diperuntukkan untuk seseorang. Hayawan muhtaram itu adalah memang secara bahasa hewan yang muhtaram, yang dihormati. Maksudnya hayawan di sini adalah manusia yang dihormati. Ya, kayak manusia pada umumnya. Dia nemu air tapi airnya itu untuk minum orang tersebut. Keluar dari hayawan muhtaram ada namanya ghairu muhtaram. Nah, ghairu muhtaram itu siapa saja? Nah, murtad. Jadi kalau ghairu muhtaram itu bahasanya orang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Tapi jangan diterapkan lah ya, jangan diterapkan, tidak boleh. Kalau misalkan diterapkan itu juga harus pakai SK ya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama memang negaranya, sistemnya ya harus syariah misalnya. Dan yang kedua, misalkan yang membunuh itu bukan kita tapi hakim dengan beberapa keputusan. Misalkan dia tarikus salat, misalkan dia tidak sholat karena malas atau dia mengingkari, itu bukan kita yang menghukumi tapi hakim berdasarkan saksi bukti yang ada. Kemudian ya dia juga harus mendatangkan bukti saksi, kemudian dia harus pembelaan juga di pengadilan. Nggak langsung dibunuh, tidak, bukan seperti itu. Kadang orang kan menyalahartikan. Nah, makanya di sini ada yang namanya radikal kan, dikit-dikit bunuh halal, itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud di sini diperangi misalkan atau dibunuh itu harus pakai SK, syarat dan ketentuan. Kayak kita perang, yang kita nggak bisa perang, sedangkan kita aman-aman. Kecuali kalau misalkan kita diperangi baru kita perang. Adapun kalau misalkan kalian membaca di surat Al-Anfal atau surat Taubah itu kan tentang perang semua. Tapi ingat itu ketentuannya di zaman Rasulullah, bukan di zaman kita. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya Masjidil Haram lagi diserang. Nah, itu baru kita turun. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Haram. Nah, itu baru kalau misalkan ada yang dibom misalkan hilang, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu juga. Nah, itu udah syiar perang udah mulai ditabuh itu. Gue banyak tempat. Wallahu a'lam.